Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi tentang bank dan lembaga keuangan non-bank. Materi yang pertama yaitu mengenai ruang lingkup dan lembaga keuangan. Nah, sebelumnya kalian pasti tidak asingkan dengan uang. Ya, uang sendiri adalah alat yang kita gunakan dalam bertransaksi sehari-hari. Namun secara umum, uang adalah alat tukar untuk mempermudah proses bertransaksi. Sedangkan secara fungsi, uang memiliki fungsi sebagai alat tukar. Fungsi uang sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli yang digunakan sebagai alat ukur, dan yang kedua yaitu fungsi turunan yang digunakan sebagai alat pembayaran, penunjuk harga, alat pembayaran hutang, dan alat penimbun kekayaan. Peranan uang. Peranan uang yang pertama yaitu untuk menopang perekonomian masyarakat, yang kedua sebagai alat tukar, dan yang ketiga sebagai penyimpanan uang. Selanjutnya, jenis-jenis uang. Jenis uang sendiri dapat kita bedakan menjadi 4, yaitu yang pertama berdasarkan bahan pembuatannya, seperti logam dan kertas. Dan yang kedua berdasarkan lembaga, seperti uang kartal dan uang giral. Ketiga berdasarkan nilainya, yaitu nilai penuh dan nilai tidak penuh. Dan yang keempat yaitu berdasarkan kawasan, yaitu uang lokal, uang regional, dan uang internasional. Salah satu tolak ukur dari kemajuan suatu negara adalah perekonomian, dan tulang punggung dari kemajuan ekonomi adalah bisnis. Nah, dalam membangun suatu bisnis ini, kita memerlukan suatu dana atau modal. Suatu dana ini dapat kita peroleh dari sebuah lembaga keuangan bank. Nah, lalu apa lembaga keuangan bank itu? Lembaga keuangan bank sendiri adalah semua badan usaha yang berada di suatu bidang keuangan yang melakukan suatu penghimpunan dana, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan yang paling utama adalah memberikan banyak investasi pembangunan. Adapun jenis lembaga keuangan itu ada dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Dan manfaat dari lembaga keuangan antara lain yaitu menekan ongkos transaksi, mengurangi harga transaksi, dan memperlancar aliran dana. Materi yang kedua yaitu Bank Indonesia atau Bank Sentral. Bank Indonesia sebagai bank sentral merupakan sebuah instansi maupun sebuah lembaga keuangan yang bertanggung jawab atas suatu kebijakan moneter serta menciptakan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil pada suatu negara. Di Indonesia sendiri, peran bank sentral ini dipegang oleh Bank Indonesia. Kemudian, apa sih tujuan dari Bank Indonesia ini? Nah, tujuan dari Bank Indonesia ini, Bank Indonesia memiliki satu tujuan tunggal, yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Maka, tugas dari bank ini yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembangunan, kemudian mengatur dan mengawasi perbankan, serta menetapkan dan melaksanakan suatu kebijakan moneter. Dan salah satu dari bentuk kebijakan moneter yakni menjaga kestabilan harga, atau dengan kata lain, Bank Indonesia menjaga tingkat inflasi dalam target yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga kestabilan nilai rupiah ini tetap terjaga. Materi yang ketiga, Bank Umum Konvensional. Nah, Bank Umum Konvensional ini adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan kegiatan utama dari Bank Umum Konvensional ini, yang pertama yaitu terima dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Dan yang kedua yaitu retribusi dana yang diterima dari masyarakat ke masyarakat dalam bentuk pinjaman untuk konsumsi, modal kerja, ataupun investasi. Dan yang ketiga yaitu untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, dan bank nantinya akan memberikan bunga atas deposito ini. Dalam kegiatan Bank Umum Konvensional ini menggunakan sistem bunga.
Contohnya seperti Bank BRI, BCA, BNI, dan Mandiri. Materi yang keempat, kalau tadi kita membahas tentang bank umum konvensional, sekarang kita akan membahas tentang bank umum syariah. Nah, bank umum syariah ini sendiri adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah, bank syariah menghindari gharar, masyir, riba, zalim, dan juga objek-objek yang haram. Selain itu, hukum perbankan syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial seperti lembaga baitul mal, yakni menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, dan hibah yang kemudian nantinya disalurkan kepada pengelola wakaf sesuai kehendak pemilik wakaf. Nah, pada bank syariah ini nasabah pendanaan menitipkan dana ke bank syariah melalui akad wadiyah atau titipan umum dan mudharabah atau investasi. Kemudian bank memanfaatkan dana ini untuk melakukan pembiayaan bagi hasil sewa atau jual beli untuk nasabah pembiayaan. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu kelima, membahas tentang BPR konvensional dan syariah. Sebelumnya, apa sih BPR itu? Nah, BPR itu merupakan singkatan dari Bank Perkreditan Rakyat. Di sini BPR ada dua jenis, yakni BPR konvensional dan BPR syariah atau bisa disebut dengan BPRS. BPR sendiri merupakan lembaga keuangan bank yang menerima simpanan sebatas bentuk tabungan, deposito berjangka, atau bentuk fasilitas lain yang sama, yang kemudian menyalurkan dana tersebut kepada nasabah sebagai kegiatan usaha dari BPR. BPR dan BPRS sama-sama merupakan jenis bank yang tidak dapat menyediakan jasa lalu lintas pembayaran. Lalu bagaimanakah sistem operasional dari BPR dan BPR syariah? Nah, BPR syariah ini merupakan lembaga keuangan yang dijalankan berdasarkan nilai dan prinsip-prinsip syariah, sedangkan BPR konvensional tidak menerapkan sistem tersebut. Dalam investasi BPR konvensional dan syariah, nasabah BPR konvensional boleh berinvestasi di semua usaha, namun hal tersebut tidak berlaku di BPR syariah, karena yang mana mengharuskan kegiatan usaha yang didanai tidak melanggar aturan dan keadaan syariah. Lalu bagaimana hukum yang berlaku di BPR konvensional dan syariah? Nah, seluruh operasional BPR konvensional ini mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia, tapi berbeda dengan BPR syariah yang berlandaskan kekuatan yang berdasarkan kaidah-kaidah syariah. Dalam sistem keuntungan, BPR konvensional tidak menerapkan sistem bagi hasil, sedangkan BPR syariah menerapkan sistem bagi hasil seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah, murohabah, kordi hasan, dan ba'i sama ajil. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.